Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasrul Hidayat, biasa disapa Nasrul. Aku merupakan mahasiswa baru di IPB University Angkatan 60 tahun 2023 Tridata Bratasena. Aku dari kelompok besar Bratasena Pramudia, kelompok sedang Aruta Lapang. Nah, sebagai seorang mahasiswa, tentunya dalam menjalani perannya itu harus dibutuhkan sebuah hard skill dan juga soft skill. Nah, di sini aku ingin membahas tentang soft skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Sebelumnya, apa sih itu soft skill? Jadi, mengenai soft skill ini merupakan sebuah keterampilan bawaan ya atas sifat seseorang yang dimana tidak bisa dipelajari secara formal. Jadi ini bisa didefinisikan sebagai atribut ya serta ciri kepribadian seseorang yang mana mampu mempengaruhi hubungan interpersonal dan juga lingkungan pekerjaannya seperti itu. Nah, di era sekarang ini ya seorang mahasiswa itu diprioritaskan ya atau mungkin diwajibkan juga ya untuk bisa mempunyai soft skill yang bisa menunjang karirnya ke depannya. Nah, menurut saya pribadi ada beberapa soft skill yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu adaptasi. Nah, kenapa adaptasi ini penting ya? Karena seperti yang kita ketahui ya, mahasiswa itu kan mungkin contohnya di IPB sendiri kan dari berbagai daerah, dari berbagai kota, wilayah dari penjuru Indonesia. Nah, tentunya dengan kultur yang berbeda-beda, dengan latar belakang berbeda-beda ya, ketika nanti di IPB jadi satu bertemu dan saling berkenalan, itu dibutuhkan sebuah skill adaptasi yang baik gitu, menyesuaikan diri dengan teman-temannya, menyesuaikan diri dengan mungkin lingkungannya, dengan waktu ya dan lain sebagainya. Ini penting sekali seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus mencari tahu dan juga harus menyesuaikan tempat yang kita tempati ya gitu. Misalnya kalau saya pribadi tinggalnya di asrama ya, maka harus mengikuti kegiatan-kegiatan asrama dengan baik. Apalagi asrama kan kita kan saling beratap gitu ya dengan orang-orang ya, maka kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik juga dengan orang tersebut ya gitu, sehingga bisa menyesuaikan lingkungan dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua itu skill kepemimpinan. Nah, kenapa sih skill kepemimpinan itu penting gitu ya? Karena yang pernah saya baca buku yaitu bahwa setiap kita itu adalah pemimpin. Nah, skill kepemimpinan ini perlu ya untuk apa? Untuk mengatur diri sendiri kita terlebih dahulu. Jadi kita itu harus mengetahui, harus bisa mengatur diri kita sendiri ya untuk bisa menunjang karir kita ke depannya seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk teman-teman bisa meningkatkan skill ini atau mengembangkan, yaitu ketika teman-teman ikut di organisasi, kepanitiaan ya atau forum-forum apa seperti itu, cobalah kalian bisa mengambil peran menjadi ketua umum atau ketua panitia ya atau ketua divisi lah minimal seperti itu, karena itu yang bisa melatih teman-teman ketika ingin meningkatkan skill kepemimpinan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah skill public speaking. Nah, siapa sih yang nggak tahu apa sih itu public speaking? Nah, jadi ini penting sekali teman-teman. Public speaking ini karena ya mau nggak mau ketika kita di kelas atau dimanapun juga kita bakal berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu ini juga penting ketika kita nanti udah berkecimpung di dunia kerja ya, kita bakal mungkin sering berbicara dengan orang lain ya, sering berinteraksi. Oleh karena itu public speaking ini penting sekali. Nah, caranya bagaimana? Ya untuk meningkatkannya yaitu mengikuti latihan terlebih dahulu ya, mengikuti workshop ya, mungkin kelas-kelas public speaking, belajar dari ahlinya dan juga melatih diri seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu skill problem solving teman-teman. Nah, skill ini ya, problem solving ini penting juga karena dalam kita menjalani hidup ini kan banyak sekali tugas-tugas mungkin ya, dari kampus, dari dosen gitu. Nah, atau mungkin ada masalah lain. Nah, kita itu harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Ya jangan sampai strawberry generation lah ya. Itu kan kayak setiap hari kita tampilnya style gitu, tapi ketika dihadapkan sebuah masalah langsung down gitu. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus bisa punya solusi-solusi tertentu dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Yang kelima yaitu tim manajemen. Nah, tim manajemen ini perlu ya karena untuk bisa mengontrol waktu kita ya menjadi lebih bermanfaat dan juga mengisi waktu. Caranya teman-teman bisa membuat jadwal-jadwal atau rencana kegiatan-kegiatan ke depannya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teamwork atau kerja tim.
Nah, ini penting sekali karena kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Dalam mengasalkan masalah juga kita mungkin memerlukan bantuan orang lain. Ketika ada tugas dari dosen juga kan pasti kan ada beberapa yang disuruh kelompok kan. Nah, ini penting sekali ya karena ketika nanti di dunia kerja juga kita bakal menyelesaikan sebuah pekerjaan itu pasti dengan bantuan orang lain atau memerlukan bantuan orang lain seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman ya soft skill yang bisa dikembangkan, yang diperlukan oleh mahasiswa dalam menjalani perannya. Ya, semoga kita semua ya bisa menjalani masa-masa ya kuliah ini dengan baik dan dengan maksimal. Mungkin itu aja dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.